Ya, Sibat sama Krisdiana sebelumnya selamat atas kelahiran buah hatinya. Mungkin sedikit bisa diceritain dong prosesnya seperti apa, jam berapa, kapan? Oke, prosesnya sih terakhir kita tuh konsul sama dokter tuh sebelum kita melahirkan 1 hari sebelumnya ya. Kalau nggak salah, 3 hari sebelumnya. Tiba-tiba pas konsul kita tuh lupa gitu, kayak tanggal HPL kita tuh agak lupa. Terus pas konsul ternyata ini lahirannya 2 hari lagi. Terus kita, 2 hari lagi. Terus kita langsung datang ke 2 hari kita langsung datang. Ternyata Siti pas malam itu udah pembukaan 1. Udah pembukaan 1, dokter Thomas pun bilang kita lihat besok paginya ya dok ya. Udah bukaan berapa? Kalau misalnya udah bisa kebuka semua, kita bisa lahiran normal. Tapi ternyata paginya belum kebuka dan dokter Thomas daripada kita induksi, jadi pilihannya 2 tuh itu, mau diinduksi atau mau disesar. Jadi ya Siti pengennya pengennya disesar gitu. Jadi aku lebih milih sesar karena anak kita juga besar. Anaknya besar kan, jadi semakin lama takutnya semakin besar juga gitu. Jadi ya udah kita ambil lebih simpelnya aja. Untuk jenis kelamin berat dan panjangnya mungkin. Berapa ya dok? Oh, kalau jenis kelamin perempuan beratnya 3.815 gram, panjangnya kemarin 49. Besar. Proses persalinan sendiri berapa lama kan harusnya tadi bisa semuanya. Jadi berapa lama sih proses persalinan? Proses persalinan sih cepet banget ya, cepet banget. Jadi kita pagi-pagi tuh dokter Thomas kayak ya udah kita sesar, kita masuk ruang operasi jam 8. 8 ya? Iya jam 8, jam 8 operasi setengah 9 ya? Setengah 9, jam 9 lewat setengah 9 lewat dikit. Setengah 9 lewat dikit tuh baby itu udah lahir. Cepet banget. Chris mungkin ikut mendampingi nggak? Masuk dong. Iya, dia masuk. Boleh diceritakan gimana sih? Apakah tegang apa gimana? Dia tenang banget. Dia iya. mulai ngajakin bercanda terus gitu. Karena saya ngeliat sayang itunya saya. Karena di situ tegang banget kan. Iya, tegang banget. Terus dokter Thomas juga enak banget lahirannya di situ, kayak mau lagu apa kita lahirannya. Iya, kita mau setel lagu. Mau setel lagu apa? Kita setel lagu cantik gimana tuh. Jangan dong nanti dia sio di dalam kenapa gitu kan. Ya udah jadi kita waktu itu lahiran nenangin Siti karena Sitinya tegang banget. Terus ya alhamdulillah semua dokter di situ pada nenangin sih. Banget. Bikin tenang banget. Jadi aku nggak fokus ke ke operasinya. Jadi mereka selalu ngobrol sama aku gitu. Jadi bener-bener nyaman nyamannya kita nggak berasa Siti itu lahiran, dan aku tuh kayak itu adalah sesuatu miracle yang nggak pernah aku rasain sebelumnya. Biasanya ngelihat baby fruit itu sama dokter Thomas di USG setiap 1 bulan sekali. Tiba-tiba dokter Thomas yang ngeluarin baby fruity juga. meledak banget. Kaget banget, anaknya gede banget ternyata, ya Allah, pipinya bertumpah-tumpah. Untuk nama sendiri mungkin sudah. Nama sendiri nanti kita posting besok. Namanya masih rahasia. Biar seru. Berapa kilo kalau boleh tahu? 3,815. Panjangnya 49 ya. Mas Kris, 49. Mas Kris, pertama kali ngajanin anak gimana nih rasanya? Rasanya sedih banget, sedih tapi nggak bisa keluar air mata gitu, ngerti nggak sih? Kayak nggak, gue harus keren gitu, nggak boleh nangis. Jadi kamera kan banyak, jadi ya udah azanin tetap tenang, dan alhamdulillah di azanin nggak ada yang salah azannya, di komatin juga insya Allah komatin juga nggak ada kesalahan. Masih gimana ya ngelihat anak sendiri ada di depan mata, yang biasanya ngeliat di USG tuh kayak bingung, ini anak gue kayak begini, ya Allah cantik banget anak gue gitu. Sesuatu kejadian yang susah untuk dikasih tahu gitu nano. Wajahnya lebih mirip siapa nih, Kapris apa Kasibat? Gimana dok menurut dokter? Mirip siapa dok? Mirip dokter jangan-jangan. Pasti putih. Mirip dokter sih. Kita langsung ngomong, loh kok matanya mirip dokter Thomas? Lucu banget. Saya ini kan agak sipit gitu, mirip dokter, putihnya putih banget, putih bersih, kemerahan, terus matanya, hidungnya, cantik banget.
Alhamdulillah. Ya anak sendiri. Anak sendiri ya pasti bukan cantik lah ya. Iya ya pokoknya. Mungkin kita tegang ya kak. Untuk namanya sendiri kan mungkin ada makna sendiri apa? Ada. Seperti itu. Makna dari arti namanya itu adalah seorang wanita yang tenang dan berkilauan di lautan agama. Artinya. Proses pencarian nama berapa lama mungkin? Dari bulan ke-6 udah cari nama, ada waktu itu kita ada 5 nama laki-laki 5, nama perempuan 5. Kita kan baru baby gender tuh bulan ke-9 bulan ke-8. Jadi kita dari 5 itu kita saring-saring lagi dapat satu nama yang ini. Ada berapa suku kata? 4. Iya. Tapi kalau baby kulit itu kenapa dipanggil? Iya, kenapa dipanggil baby fruit? Karena pas aku hamil aku nggak bisa makan. Jadi kalau setiap makan nasi muntah gitu. Tapi kalau makan buah aku enggak gitu. Mau ngasih buah 11 pun juga aku bakal habis gitu buah itu. Jadi ya baby fruity. Diambil dari bahasa apa nama anaknya Kak? nama anaknya tuh kalau nggak salah dari bahasa Arab, Latin, sama bahasa nama belakang nama aku. Ada ini nggak sih cekcok berdua buat nentuin nama anak? Oh nggak ada. Nggak ada. Kita langsung milih nama itu dan langsung ya. Gimana kalau ini? Terus ini lagi, ini gitu. Kalau panggilan baby fruity sendiri mau dipakai seterusnya apa nanti ada Enggak panggilan dong. lain? Enggak dong. Kasihan dokternya nanti. Ada. Jadi nanti ada panggilan Ya, ada. Sudah ada pembicaraan pembagian tugas mungkin antara ibu dan bapaknya? Ganti-gantian shift mungkin. Ya kebanyakan sih dari hari pertama yang ngurusin ya bapaknya ngomong-ngomong ya semuanya, masalah kayak gendongnya semuanya dia pokoknya kebanyakan dia gitu. Chris agak takut nggak sih Chris waktu kan cowok juga mungkin apa emang udah sering pegang anak sebelumnya? Nggak pernah pegang anak sebelumnya, dan sebelumnya tuh aku takut gitu kalau megang anak bayi. Kalau bukan anak aku tuh takut dia ngengklak atau kayak gimana gitu kan. Terus tapi kalau pas anak sendiri tuh kayak langsung berani aja gitu, pas diajarin sama susternya cara gendongnya gimana, tuh langsung kayak ya oh gini jadi kayak pengen belajar terus kayak gimana, jadi langsung enak sendiri. Nah malah Siti yang takutan. Aku takut. Kayak aduh takut salah. Iya aku takut salah. Takut kepelintak segala macam kan masih loyo gitu kan. Untuk ASI-nya sendiri mungkin gimana? Alhamdulillah lagi belajar. Selalu diajarin terus setiap hari sama Dr. Thomas. Selalu dikasih arahan sama Dr. Thomas kan harusnya beginiin, nanti gini. Jadi ya masih semampunya aku aja sekarang gitu, masih asik. Oke, baby fruity sendiri nanti mau diekspos di media sosial atau mau dirahasiakan oleh beberapa artis? Kita belum tahu sih ya. Kita belum tahu. Mudah-mudahan ya nggak tahu deh, kita tanya dulu sama opa omanya sama neneknya setuju nggak untuk dijadikan tontonan untuk masyarakat. Alasan masih menyembunyikan wajahnya sampai saat ini mungkin? Alasannya sih nggak ada sih, kita pengen terhindar dari ain aja dulu, karena kan di Islam katanya takut kalau misal langsung dipublish. Kalau habis brojol banget gitu. Apa nanti sekalian sama nama dan wajahnya? Akikah, pas kalian ya akikah. Insya Allah mungkin ya. Insya Allah. Sebagai orang tua baru suka rebutan gak sih? Ini mirip aku gitu. Iya. Itu sudah pasti. Dia kadang-kadang ininya mirip aku ya sayang, ininya mirip aku ya sayang kan. Apa dia kok begini ya? Apa jangan-jangan karena kita suka Blackpink ya? Iya selalu kayak gitu. Terus kemarin kan dia ke Bekasi kan buat nganterin hari-hari. Nah di jalan tuh dia WhatsAppan sama aku kayak, sayang apa gara-gara kamu suka sama Gongyo ya? Gitu ya. Jadi kita pas Siti hamil tuh Siti suka banget sama Korea. Jadi dia suka Blackpink, aku yang suka Blackpink sih, cewek-cewek yang cantik banget kan. Nah terus Siti suka sama Gongyo. Terus aku bayangin anak aku kayak Blackpink deh, cantik-cantik banget nih, tinggi-tinggi. Pas lahir matanya sipit, kayak bayi Korea. Lucu banget. Ada rencana pakai babysitter kan nanti ke depan? Enggak. Belum mungkin. Alasannya apa kurang bisa handle sendiri? Bisa handle sendiri sih nggak mungkin ya, karena kan baru. Tapi ya mau mencoba aja dulu gitu kan. Pengen dapat bondingnya dengan baik ya dok ya, katanya kalau misalnya baru lahir kita harus ngurus sendiri supaya bonding ke kitanya nanti sampai gedenya tuh bagus. Mungkin sempet konsultasi juga sama orang tua kalian gitu. Ini karena anak pertama jadi harus seperti apa, gimana.
ada ramuan-ramuan khusus juga biasanya dari orang tua semua? Ada. Ya emak mau datang hari ini terus kayak apa udah mempersiapkan, emak bawa ini ya nanti dimakan ya, neng mau ini ya segala macam gitu ya. Ya namanya orang tua kan lebih dulu tahu kan daripada kita. Itu jadi dibawain apa aja. Krisna udah ngerasain begadang ya? Iya, kita begadang sih dari hari pas pertama lahir. Karena setiap 2 jam sekali kan harus nyusuin kan, dan masih belajar juga, bayinya masih belum, maksudnya asinya masih belum keluar secara deras gitu. Jadi 2 jam sekali harus diajarin dulu ke baby fruity. Jadi ya udah kita begadang tuh setiap malam tuh per 3 jam, per 2 sampai 3 jam kita bangun untuk nenenin. Tapi nggak tahu kenapa ya di rumah sakit tuh jadi aku kayak ke kontrol gitu bangunnya. Karena ada suster yang ada ngingetin. Ya ada dokter kan, oh iya dokter bentar lagi mau masuk, aku harus bangun gitu kayak gitu. Tapi pulangan kapan? Pulangan kapan dong? Habis ini. Habis ini boleh pulang ya? Boleh pulang. Mungkin mungkin sudah. Ngalamin baby blues nggak? Jangan dong, Jangan sampai. Jangan sampai. Baby blues sih enggak, cuman dia khawatir aja sama anaknya. Misalnya anaknya lagi nangis nih, terus dia kayak, aduh jangan nangis dong, dia panik sendiri, bingung Itu gimana wajar cara. dong, Wajar wajar. karena orang tua pertama kan. Jangan nangis terus, terus aku yang enggak, jangan kayak gitu, tenang aja. Bayi itu emang wajar kalau nangis, kalau nggak nangis kan nggak mungkin sehat gitu. Jadi kata dokter Thomas juga bayi itu nangis itu adalah bayi yang sehat. Hari pertama aku sempat nangis. Panik banget dia, panik sampai nangis. Dianya juga nangis, anaknya nangis, dianya juga nangis. Aduh jangan nangis dong, jangan nangis gitu, bingung. Sempat Dapat mungkin doa dan ada ucapan dari siapa sih? Dapat doa dan ucapan dari siapa? Wah dari Semua sih pasti, alhamdulillah. semua orang terdekat pasti ngucapin. dokter sendiri mungkin sempat ngasih kayak memberikan konsultasi juga untuk Sibat dalam menghadapi kepanikan ya. Iya, kan dari sebelum lahir juga saya selalu pesen-pesen sih yang paling capek nanti pas udah lahir, dibandingin hamil sama ngelahirin ini sih nggak ada apa-apanya. Terus saya juga biasa selalu bilang kalau kadang-kadang ya waktu bayinya nangis, kalau tanda-tanda mau stres itu ya emaknya ikutan nangis, ngeliat bayinya nangis malah tambah nangis gitu. Maksudnya kan ya udah happy gimana gitu, tapi ya yang penting kan dikomunikasiin berdua ya, kira-kira kalau emang ada yang ganjil atau apa ya suami istri harus kerjasama. Kan anak berdua, jadi harusnya harus berdua. Benar. Tapi buat ada momen juga kan waktu sebelum melahirkan sempat joget bareng. Terus pas Iya. kelahiran juga joget bareng. Iya. Kan nggak ada Nino atau gimana? Nggak ada. Recovery-nya cepet berarti ya? Cepat karena ada teknik sesar yang terbaru ya dok ya. Iya, kan kalau di sini kebetulan memang kita pakai ERAS ya, Enhanced Recovery After Cesarean Section. Jadi memang itu protokol di mana pasien puasanya nggak lama, terus habis operasi malah langsung disuruh minum yang manis-manis, terus sampai Disuruh mandi, langsung dikasih makan. Terus siangnya udah bisa jalan, sorenya suruh mandi. Ya seger. TikTokan deh kita. Bisa mandi, bisa tiktokan, udah enak banget deh. Jadi aku mikirnya kayak baru sesar nih, serem kan, takutnya aduh lama nih penyembuhannya, aku nggak bakalan bangun-bangun ya di kasur segala macam gitu. Ternyata enggak ya, alhamdulillahnya enak banget. Sudah beberapa hari jadi orang tua baru nih Kak Sibat dan Kak Tis. Apa sih yang paling merubah hidup kalian? Punya anak. Yang berubah sih, buat sekarang sih belum terlalu berubah kan, karena kita masih di rumah sakit, masih dibantu sama dokter, masih dibantu sama suster-suster di sini. Jadi kita belum ada perubahan yang signifikan parah. Mungkin di rumah nanti abis ini kita bakal ngerasain perubahannya, karena mungkin nanti beberapa hari ke depan nggak bakal ada orang tua aku, nggak bakal ada orang tuanya Siti. Jadi kita akan berusaha struggle sendiri untuk jadi orang tua yang terbaik buat anak kita, mudah-mudahan. Sempat ikut kayak belajar parenting gitu juga nggak sih? Enggak sih, enggak. Cuma kita nanya sama orang tua kita aja, sama kakak-kakak kita yang udah punya anak duluan, kayak gimana caranya ngurus anak yang baik dan benar, gitu-gitu aja sih. Tapi udah nyiapin ya perlengkapan prepare di rumah, mungkin kamarnya, box bayi. Nah, rumah kita tuh kan belum selesai. Rumah kita tuh masih dibangun, masih berapa puluh persen ya? 80%? Ada 80% masih belum jadi. Terus papa aku juga kayak ya udah di sini aja biar ketemu sama opanya terus, sama neneknya terus. Terus jadi kita dipindah dulu ke rumah papa aku buat satu bulan ke depan, baru kita pindah ke rumah kita yang udah jadi nanti. Jadi belum ada persiapan. Jadi belum ada persiapan buat kamar bayinya. Masih Tapi dibangun. nanti mau tidur bareng atau mau pisahin kamar dulu babynya? Tidur
Tidur bareng. Kita sih udah bikin kamar sendiri buat Baby Fruity. Cuman buat masih bayi nggak mungkin dong kita taruh gitu sendiri ya. Jadi kita pasti di kamar dulu barengan. Neng sendiri nanti akan istirahat dulu dari rutinitas atau bagaimana, akan tetap nyanyi lagi bagaimana atau sementara waktu ngurusin baby? Aku mau kurus dulu deh, nanti baru nyanyi lagi. Kurus dulu deh, ini gelambir semuanya. Yang penting ngurusin Baby Fruity dulu. Iya, aku mau ngurusin baby dulu. Maminya. Kan aku harus nyusuin juga kan. Iya. Jadi aku ya biar Fokus dulu sama anak. Oke. Tapi kami juga support terus, yang penting walaupun habis bersalin pasti kan ada gelambir tadi bilang, tetap support kan ya. Support banget dia, support banget dia. Terus kadang kalau saya aku gelambir ya apa-apa gitu. Itu lucu malah gini, ini lucu. Gitu. Ini bekas anak aku di sini kayak gitu aja. Lucu. Mungkin udah pernah dapat kado dari teman-teman selebriti. Kado. Teman selebriti belum ya? Belum. Apa aja yang penting doa. Dari teman-teman kita sih ada. Banyak. Alhamdulillah. Tapi udah pada menghubungin mau jenguk Baby Fruity? Belum mungkin ya, karena kita juga masih membatasi untuk ketemu sama Baby Fruity. Buat keluarga kita juga sangat dibatasi. Jadi nanti kalau pas udah nyampe rumah, kita udah siapin alat swab biar ada pegawai kita yang swabin dulu sebelum ketemu sama anak kita. Krisna sendiri udah ngeliat ini bubur ari-ari gitu. Udah. Gimana sih pertama kali? Karena harus dicuci dulu iya. gitu. Jadi aku tuh pertama bingung nih mau ngubur hari-hari di mana, karena papa aku mintanya di Bogor, mamanya Siti mintanya di Bekasi. Nah terus kita pilih di rumah mamanya Siti karena emang ini cucu yang ditunggu sama mama. Semua sih cucu dari papa aku ditunggu karena cucu pertama, cucu dari mama Siti juga ditunggu karena cucu dari anak bungsu. Terus kita memilih untuk di Bekasi di rumah mamanya Siti. Aku setelah lahiran langsung ke Bekasi, langsung nguburin. Itu pertama tuh dicuci dulu. Habis itu karena sebelumnya udah bersih juga di Bina Medica, udah dibersihin semua sampai bersih, dimasukin kendi juga. Nah nyampe sana jadi kita tinggal bersihin lagi, dikasih asam, garam sama asam garam kalau nggak salah deh. Asam, garam, terus dicuci lagi, baru dimasukin ke tanah. Nggak kan kalau kata orang dulu kebanyakan garamnya atau ini nanti anak lu kecut. Iya. Aku nggak ngerti sih sebenarnya. Jadi aku cuma ngikut aja karena di keluarga aku nggak terlalu banyak adat yang harus kayak gimana gitu. Pas kesana langsung kayak ada ini baru tahu gitu. Untuk rencana akikah? Akikah kenapa? Akikah sudah disiapkan kapan rencananya? Belum lah, baru lahir, belum tahu akikahnya di mana nanti. Belum tahu. 40 hari ya? 40 hari. Tadi Kak Sibat notice soal bergelambir gitu ya Kak ya. Kalau boleh tahu nih Kak, maaf, berat badannya ada kenaikan signifikan apa gimana? Pas hamil. Pas hamil itu nambah berapa kilo ya? 30 ada? Ada ya 30. Terakhir kemarin aku nimbang 82 terakhir itu pas lagi hamil ya. Sekarang kan Baby Fruity kan itu 3,8 berarti dikurangin aja 30 lah gitu. Jauh banget kan 30 juga dong. Emang 7 kilo. Iya. Kasih dari yang tadinya badannya kan kita tahu ya langsing gitu dan tiba-tiba ada kenaikan signifikan, kaget nggak sih Kak? Kalau aku nggak ngelihat video-video lama sih aku nggak kaget ya. Tapi kalau misalkan kayak ngeliat foto lama, waduh, gue sempat sekurus ini gitu, waduh, sekarang gede banget. Tapi ya, dibawa happy aja sih karena. Ya orang nggak ada bedanya kok Siti kurus sama Siti sekarang tuh malahan lebih cantik sekarang, kayak lebih lucu gitu, lebih berisi, lebih gemoy. Lebih gemoy. Lebih anget ya. Lebih lucu. Tapi nggak ada kelebihan berat badan kan untuk Baby Fruity-nya sendiri, mama masih terbilang ya 3 kilo. Masih di bawah 4 kilo. Iya. Tadinya kalau misalnya kita tunggu lagi makin gede, Baby Fruity makin gede, takutnya udah 4 kilo tuh masih tetap nggak bisa normal, itu kayak susah pasti ya dok ya. Malah peluangnya jadi lebih kecil karena terlalu besar. Resikonya besar ya dok ya. Oke. Siap kalau gitu. Terima kasih.